Saya melaksanakan sebelum nanti Pak Matus dan Pak Rano melaksanakan coaching. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Oke. Sebenarnya nanti sebelum kita laksanakan ada beberapa percakapan supervisi dari kegiatan coaching. Yang nantinya coaching ini dilaksanakan Pak Marus dan Pak Mano, Pak Rano dan Pak Marus di Kampung sebagai coach dan Pak Marus sebagai sebenarnya saya akan memberikan pertanyaan ya Pak yang tentunya sebagai acuan. Tentunya saya sebagai supervisor di sini ingin tahu bagaimana apa yang nanti akan dilaksanakan Pak Rano dengan pertama Pak Rano. Yang saya ingin tahu bagaimana nanti Bapak, saya ingin tahu bagaimana Bapak mengembangkan kompetensi apa yang akan Bapak laksanakan dengan kegiatan tersebut. Kompetensi yang ingin saya tingkatkan yaitu membuat pertanyaan tertutup. Seperti itu. Nah, ya, yang kedua Bapak, bagian mana saja yang nantinya Bapak yang ingin saya Terutama ketika saya itu pada informasi terkait kemudian kemudian juga bagaimana saya bisa menemukan solusi dari masalah itu sendiri. Tapi nanti mungkin bagian yang identifikasi masalah Pak. Yang nantinya Pak Rano dan Coach lakukan. Kemudian Pak, bagaimana penilaian Bapak terhadap kompetensi yang tadi Bapak? Kompetensi saya terhadap yang saya lakukan itu membuat pertanyaan tertutup. Kemampuan saya untuk membuat itu akan misalkan kalau sebelum melaksanakan coaching dengan Pak Matus, bagaimana nanti harapan dari Pak Rano setelah kita melakukan presentasi? Jelas nanti kita bisa ngobrol-ngobrol dengan santai ya Pak Matus, bisa menemukan solusi, mungkin menemukan solusi ya, memancing Pak Matus mengeluarkan solusi-solusi itu. Kalau mengeluarkan solusi terkadang kayak ada solusi. Iya. Ya, tentunya nanti mudah-mudahan tidak sanggung ya Pak. Kalau saya ini sanggung ya Pak. Oke. Biasa menjadi coach, malah sekarang menjadi supervisor. Oke, monggo Bapak untuk pelaksanaan coaching ini saya silakan saya ketemu ya. Kita ini teman lama ya. Biasa ngobrol yang lain. Biasa ngobrol dalam forum yang lebih intens ya. Ya, karena ini kita ngobrolnya ada resmi ya Pak. Baik, ya, gimana nih Pak Mahrus katanya tadi WA ingin ngobrol-ngobrol apa Pak? Ini Pak Rano, saya ada sedikit masalah kerjaannya membuat saya itu gimana ya, setiap minggu awal itu saya harusnya setiap pagi itu saya nggak nyaman, padahal kan katanya harus diawali pekerjaan itu harus yang semangat. Tapi setiap Senin itu saya merasakan kok ada masalah terus itu ini Pak Rano. Saya itu kalau hari Senin itu kan mengadakan upacara pernikahan, upacara besar, itu. Kalau saya mengalami permasalahannya begitu. Saya pengennya itu anak-anak bel sudah berbunyi itu anak-anak berbagi silakan dengan contohnya kelasnya masing-masing. Biasanya kan kalau hari Senin itu kan belnya itu ada sampai 15 sebelum jam 7 dengan tujuan agar 15 itu anak-anak
bendera itu bisa berjalan dengan lancar, hikmat, dan apa yang disampaikan oleh pembina upacara juga bisa tersampaikan ke siswa dengan baik. Tapi bukan berarti malam Senin nggak bisa tidur. Jangan-jangan gara-gara mikirin hari Senin besok, Pak Maru setiap malam Senin malah nggak bisa tidur. Ketika mau tidur langsung kepikiran tuh, gimana besok ya? Tapi bisa tidur ya Pak? Alhamdulillah bisa. Cuma kadang setiap masuk parkiran itu berbunyi, saya sudah mulai agak gimana ya Pak Kamil? Dan saya sudah mulai online itu Pak. Jadi permasalahannya Pak Mahfud sebenarnya kenapa sih anak nggak mau begitu? Dia langsung menata diri ya Pak ya? Iya betul. Jadi mungkin masih ngobrol ya sekarang itu dengan yang ketemu 1 hari apa 2 hari nggak ketemu mungkin mereka cerita-cerita beda dengerin. Malah mereka nggak sadar apa yang mereka lakukan bikin sisi lain gitu ya. Oke ya. Padahal begini Pak Rano, saya kan sebagai pusat siswaan, bukan tanggung jawab saya berusaha semaksimal mungkin agar tanggung jawab saya itu bisa dilaksanakan dengan baik. Setiap hari Senin itu saya juga istilahnya wuru-wuru, istilahnya juga ngomong di depan mikrofon pengeras suara anak-anak yang berada tidak hanya di lantai 1, tapi kebetulan di sekolah kami itu kan juga ini kan 1, 2, 3 itu sudah bisa menata diri loh, manakala sudah bel itu sudah sadar diri bahwa kewajiban sebagai seorang siswa pada hari Senin itu adalah upacara bendera. Tapi selama ini saya rasa saya belum bisa optimal dan yang menjadikan saya itu suatu masalah itu. Setiap hari Senin itu pembina pelaku ketua itu istilahnya orang badan kabupaten kata-katanya ngorong-ngorong itu. Anak-anak yang berada di lantai 2, lantai 3 segera turun menempatkan diri sesuai dengan ketentuan masing. 1 kali, 2 kali, 3 kali itu belum juga mengena kepada siswa itu loh Pak. Menurut saya kayak ada masalah yang perlu saya bicarakan dengan Pak Rani. Jadi pengennya itu setelah kita ngobrol apa? Saya pengen ada solusi yang solutif itu dari benar-benar bisa menyelesaikan masalah yang sudah saya alami ini sama mungkin dari Pak Rano juga bisa memberikan kiat-kiat terhadap saya pemilihan di sekolah Pak Rano apa yang sudah dilaksanakan bagaimana bisa saya adopsi itu loh Pak Rano jadi bisa oh iya ternyata di sekolah lain itu dalam menerapkan kedisiplinan siswa untuk mengikuti upacara bendera dengan tertib dengan hikmat itu bisa saya tiru. Kalau sekarang kan ada istilahnya studi tiru ya Pak Rano, bukan studi bandingkan, meniru yang terbaik. Tapi di awal tadi Pak Maru sudah satunya satu yaitu istilah itu ngorong-ngorong. Itu yang istilah makanan saya setiap hari Senin pagi. Berarti begitu Senin siap action gitu ya? Iya, saya selalu itu karena bagi saya sama miring tidak hanya headset saya kalau kegiatan itu loh Pak. Nah, saat Pak Mahfud itu ngorong-ngorong itu antusias siswa Mohon maaf Pak, kalau istilahnya apa ya bahasa Indonesia orang-orang itu apa? Apa ya? Ya mengingatkan siswa ya. Tapi bagus juga ngorong-ngorong. Iya, membudayakan budaya itu ada perubahan nggak? Selama ini yang sudah saya lakukan sebatas itu Pak Rano kita akan mengingatkan dengan cara orang-orang yang merupakan sifatnya. Kemudian saya juga dibantu oleh 2-3 orang teman yang membantu kegiatan istilahnya penertiban siswa agar pada saat bel ada bunyi anak-anak tidak tertata rapi. Dan saya rasa dengan yang sudah saya lakukan itu
memang butuh proses dan tenaga yang ekstra Bapak. Jadi tidak hanya saya ngomong di depan ini, tapi saya juga harus masuk ke barisan siswa untuk bisa menerbitkan sesuai dengan tujuannya baik itu program pusra dan proses. Mungkin permasalahan juga yang saya hadapi itu mungkin ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama, anak-anak kelas 7 itu kan baru berapa bulan, baru 5 tahun dari tingkat SD ke tingkat SMP itu mungkin bawaan-bawaan itu yang masih melekat. Nah, kemudian juga tidak hanya kelas 7 nya, kelas 8 9 juga kesadaran diri sebagai seorang siswa yang bertanggung jawab pada saat melaksanakan upacara hari gembira itu kesadaran dirinya belum tumbuh belum. Iya, apa ya, Pak Mahfuz itu sudah bekerja di pembinaan siswa bagaimana ketika hari Senin itu program ini terus siswa langsung menetapkan betul sekali ya kan, terus Pak Mahfuz sudah nambah pengumuman di mikrofon anak-anak baik kelas 7, 8, 9 silakan turun ke lapangan harus sesuai dengan protokol dan dibantu juga dengan rekan yang banyak berarti ada kolaborasi di situ ya. Betul sekali ada kolaborasi di situ. Ya alhamdulillah saya dibantu oleh beberapa rekan. Saya berharap nanti ke depan juga saya ingin melibatkan wali kelas. Saya ingin melibatkan wali kelas dengan harapan keterlibatan wali kelas itu bisa meminimalisir siswa-siswa yang kurang sadar diri terhadap minimal ya dengan hadirnya wali kelas masuk ke kelas masing-masing sebelum upacara dimulai kan anak-anak sudah sigap, oh ya ada bapak gurunya, ada ibu saya, ada bapak saya, itu yang syukur-syukur ya menjadi tambahan agar saya tidak terlalu ngorong-ngorong ya Pak. Nah, berarti Pak Mahfuz sudah punya solusi satu lagi. Satu lagi ya. Iya, melibatkan wali kelas ketika hari Senin itu untuk membantu anak ibu anak guru gitu. Memang nyatanya saya di SMP juga gitu. Kalau saya suruh wali kelas, saya bantu. Sampai bikin kaos satu itu kan dulu nama wali kelas saya kan Rini ya. Jadi anak Adistri, anak namanya Trisna Warini. Adistri anak itu Warini, padahal kan gurunya banyak Pak. Tapi kita itu cuma mengakui wali kelasnya saja. Gitu. Mungkin ada power tersendiri ya Pak ya dari wali kelas, ada kedekatan emosional mungkin ya, kedekatan secara personal, dengan anak, dengan orang tua. Jadi ketika wali kelas itu kayak ngobrol-ngobrol anak kandung ya Pak ya. Betul. Anak-anak ayo, ibu, bapak udah ayo kita gitu ya. Oh begitu. Jadi bagus ini Pak Mahfuz. Jadi ada kolaborasi lagi tuh Pak Mahfuz. Oh iya. Karena peran wali kelas itu sangat vital ya Pak. Anak-anak itu menganggap bahwa wali kelas itu seperti orang tua mereka di sekolah ya. Maksudnya kalau bukan wali kelasnya yang ngomong mereka hanya kurang gimana. Kalau sudah wali kelasnya yang hadir langsung itu kan spiritnya atau semangatnya mereka kan muncul ya Pak. Maksudnya kan dalam lomba kelas meeting saja itu kan antara kelas satu kelas yang lain seperti itu. Kalau mana wali kelasnya juga ini mana kelas pengen aktif, mana kelas pengen berbeda dengan kelas. Betul Pak. Saya juga gitu ketika lomba kemarin 17-an itu ya. Anak kok pulang semalam gitu kan. Saya bela-belain di kaos bola. Anak sukanya apa gitu kan ya. Betul kan saya sukanya Barca gitu kan. Saya beli itu ya kaos simbol. Padahal begitu anak lihat saya pakai itu, masya Allah, juara satu kolinya Pak. Saya nggak tahu juga itu kekuatan dari mana ya. Mungkin secara emosional mereka merasa dekat dengan wali guru, wali kelas itu. Semangat Pak, beda sama pas waktu supervisi kelas juga ya saya Pak. Kalau saya pas 16 itu
Sampai teman apa kelas sebelah bilang, oh, wali kelas saya nggak pernah nengok ya. Saya juga berpikir, apa karena saya terlalu aktif atau gimana ya? Jadi mungkin itu salah saya, terutama dari pendekatan personal, kemudian secara sederhana. Jadi tadi wali kelas akan turun langsung betul. Kira-kira apa? Kemudian ini ada satu lagi. Oh iya, silakan. Saya juga akan pengen melibatkan pembina OSIS, melibatkan pembina OSIS, melibatkan anak-anak OSIS agar manakala misal tadi antara kolaborasi soal dengan wali kelas sudah hadir di kelas, anak-anak turun di lapangan itu nanti didampingi oleh pembina OSIS dan jadi ada yang silakan menentukan dan harapannya dengan keterlibatan beberapa elemen itu teman Jawa, wali pulang, dan kondisi itu sendiri harapannya migrasinya berkurang. Jadi saya nggak pilih jadi seperti itu Pak Pranowo. Jadi saya pengen melakukan kegiatan-kegiatan atau program itu yang saya akan laksanakan karena rutin tiap hari Senin itu Pak saya akan melaksanakan minggu depan saya juga action Yang depan betul. Kemudian saya juga perlu koordinasi dengan beliau-beliau dan termasuk juga saya harus sudah ada koordinasi dengan kepala sekolah, pemerintah izin dan dukungannya tentunya karena tanpa dukungan dari pimpinan saya rasa akan ada hambatan ya Pak Rahmat ya. Jadi kalau pimpinannya sudah oke, saya katakan kalau kan dengan masa belakang oke. Baik lagi nih Pak, berarti Pak Mahrus itu sudah memenuhi beberapa solusi. Satunya menghalau guru, tidak bahasanya di orang-orang Menghalau itu masuk KBBI nggak ya Pak? Kayak apa? Jadi yang pertama itu apa namanya memodifikasi dengan ayo silakan turun ke bawah gitu ya. Itu sudah dilakukan. Kemudian rencana yang kedua, Pak Mahrus akan apa tadi melibatkan wali kelas yang menyesuaikan dengan pendidikan anak-anaknya. Kemudian yang ketiga akan melibatkan pembina OSIS, kemudian anak OSIS siapa ya? Rencananya insya Allah dari kedua itu yang belum ya Pak, tadi wali kelas dan pembina OSIS dan dalam OSIS itu minggu depan ya. Minggu depan Sudah mulai terapkan. Sudah cepat. Karena kebetulan di sekolah kami itu rutin dengan itu ada dari sama pada pemerintah itu karena kadang-kadang dalam satu minggu saja walaupun ada kegiatan hari besar nasional itu juga terjadi di lapangan sama sekolah saya. Padahal tetangga saya kan berdekatan dengan SMA itu kadang SMA nggak bukan syarat, anak saya kan juga makanya bela-bela sampai 30 masalah terus kayaknya. Kalau apa ada nasionalisme turun dapat ya. Baik. Ada teman guru ini, Pak Mahrus, saya kan urusan mahasiswa. Pak Mahrus, apa minggu ini pacar tinggi dulu pacar maling mau. Kamu bosan. Luar biasa Pak Mahrus ya. Dari masalahnya berarti minggu depan, berarti hari Selasa bisa ketemu Pak? Insya Allah. Gimana progresnya dari dua metode tersebut ya, boleh ada kelas dan ya minggu depan pas hari Selasa karena kan sebenarnya pas hari Rabu.
Kalau mulai dari satu ya tidak lah. Oke. Terus komitmen apa Pak yang akan Pak Rambang terus itu kegiatan yang ada di sini untuk membuat siswa itu seperti kemudian sadar diri ketika yang akan saya lakukan karena tadi saya sudah utarakan bahwa nanti masa di depan ya Senin depan kan sudah bisa dilaksanakan langkah-langkah yang tadi saya sampaikan. Yang pertama, hari Jumat saya maksimal harus sudah menghadap kepala sekolah tentang rencana program saya itu agar hari Senin sudah bisa maksimal. Karena kita itu sama sekolah sudah mengenalkan program-program apa kita kita oke disampaikan kepada teman-teman bukan jadi dan sudah action dan tentunya komitmen saya secara pribadi akan memberikan contoh yang terbaik kepada anak-anak kita. Setiap hari Senin itu tetap harus rutin upacara bendera dengan tujuan kita nasionalismenya tetap terjaga NKRI harga mati. Menarik sekali obrolan kita ya Pak. Ada lagi Pak? Ya saya rasa cukup Pak Rano. Alhamdulillah dengan obrolan saya dengan Pak Rano, saya semakin yakin dengan solusi-solusi yang akan saya terapkan dan tentunya dukungan dari Pak Rano dan teman-teman politik dari Pak Rano itu menambah saya semangat untuk bisa melaksanakan upacara bendera rutin tanpa kendor walaupun ada permasalahan itu tapi dengan kebijakan kita yang sangat kaya tapi ada solusi-solusi yang terbaik menurut saya dan tentunya juga Pak Rahmat bisa dilaksanakan. Mengurangi konsumsi obat mikir. Betul Pak. Kopi saya nggak mikir lagi. Baik, alhamdulillah ya. Kemudian ini Pak terakhir ini begini. Dari obrolan kita ini apa yang pertama obrolan kita ini? Plong. Plong. Kemudian saya plong senang ada teman curhat kita teman ngobrol sharing bagaimana solusi dari permasalahan dasar tadi dan saya setiap hari Senin pagi karena dengan plong yang saya itu sudah semakin mantap parkir motor absen sudah siap dengan bahasa sudah plong istilahnya lah ya Pak. Kalau istilahnya anak sudah baru wow. Mama harus begitu kekinian. Ya, alhamdulillah ya Pak ya kita bisa ngobrol seperti ini. Mudah-mudahan seperti kita rencanakan di hari Selasa nih depan kita ketemu ngobrol Pak. Mungkin gantian Pak. Saya yang ngobrol sama Pak Mahfud bolak-balik. Seperti itu Pak Mahfud. Terima kasih ya. Terima kasih. Luar biasa mantap buket banget Pak. Kalau bapak ngobrol itu kayaknya mungkin ditambahi utang mungkin Pak. Ya kayaknya lupa yang ada kayaknya nggak mencet sih. Iya luar biasa sekali penerapan opini Pak Rano dan Pak Mahrus mungkin nanti bisa tularkan nih Pak, atau mungkin kita bisa bergantian nih Pak. Ya ini Pak Rano berkaitan tadi pelaksanaan kandungan nih tentang lingkungan bersama Pak Mahrus. Ini ada beberapa pertanyaan yang memang dari saya tanyakan pada kandungan berkaitan dengan yang pertama Pak, bagaimana Pak Rano menilai perform panjenengan? Ini karena saya tanya Pak Mahrus versi yang biasa ngobrol. Biasa ngobrol ya, sering ketemu ya Pak. Komplain Komplain mantap. Kalau kita nilai performa kita sudah dunia mungkin performanya
100% apa ya Bu ya? Bisa ya. Ya, sudah tidak ada rasa canggung dan tidak ada rasa nikung ya Pak. Ya, semua apalagi sesama bapak-bapak biasanya kalau udah ngobrol itu sama seperti anak perempuan ya Pak. Tahu ukat gitu. Berkacang. Yes, mantap. Nah, apa yang membuat Bapak menilai itu perform dengan dalam memberikan kompetensi bagi sanksi? Alhamdulillah itu tadi saya ketika saya kompetensi tentang memberikan itu secara mengerti misalnya apa sih? Jadi yang tadi ibu supervisor nanya cuma dulu bapak ya. Iya. Dan ternyata ketika kita ternyata lagi berhadapan dengan kasus kemudian kampus kita itu membawa diri mengalir itu ternyata lagi dan ini apa yang saya lakukan apa bisa pertanyaan itu muncul dengan sendiri dan kayak misalnya ada TikTok atau apa Orang-orang ya. Menghalau ya. jadi kompetisi kalau dia saya lakukan Jadi luar biasa ya Pak. Jadi mungkin tadi dari awal saya bilang ini pertemuan tidak ada yang lain, tapi ternyata setelah melaksanakan coaching ternyata semuanya mencair ya Pak. Karena mungkin tidak ada rasa kecanggungan dan sudah mungkin mengalir lah. Jadi apa yang kita pertanyakan dan yang banyak positif bisa keluar dari sendiri yang Pak. malahan dikacangin Saya ini aku ya Pak. Dikacangin, yang penting jangan kacang lupa kacang lupa kulitnya ya Pak. Nah, Pak Rano, kalau saya boleh menyampaikan tadi dari hasil pengamatan saya sebagai sendiri, panjenengan dalam melaksanakan coaching tadi sudah luar biasa bagus, sudah memenuhi tahapan-tahapan dengan alur kita dan sama memberikan tujuan dari apa yang tadi panjenengan Pak Mamus ada apa sih permasalahan apa sih dari tahun kemudian yang kedua dari alur kita yang kedua dari identifikasi masalah kalau sudah membeli sudah mengorek ya sebenarnya ada apa permasalahan yang dihadapi oleh Pak Maris di sekolahan itu sudah sekali dan kalimat-kalimat pertanyaan-pertanyaan yang Pak Rano sampaikan kepada Pak Rano itu sangat sederhana tapi mengalir begitu saja dan sangat menjadi cair dan tentunya untuk rencana aksi yang tadi juga sudah disampaikan kepada Pak Rano di Pak ternyata dari percakapan itu dari pertanyaan-pertanyaan itu Pak Rano sudah bisa memberikan rencana aksi selanjutnya yang nantinya akan dilakukan oleh Pak Agus selanjutnya bagaimana sudah menemukan solusi tadi ya Pak yang tadinya berarti sudah tidak orang-orang lagi ya Pak menghalau siswa gitu kalau nanti bisa memberikan yang terbaik kepada sekolah Pak. Kemudian yang terakhir dari alur kita itu adalah tanggung jawab. Tadi juga ada komitmen yang disampaikan dari Pak Markus, komitmen yang terakhir apa yang akan dilaksanakan aksinya tentang tindak lanjutnya luar biasa sekali sudah mantap Pak keren Pak itu tadi bisa kita mungkin bisa bertukar peran nih Pak. Nah menurut Pak Rano bagaimana penilaian tadi yang sudah saya luar biasa ya Pak saya luar biasa apresiasi pada ibu supervisor waktu kita kacangin ternyata begitu malah ikut kata mungkin bukan kalau saya caranya bukan saya juga gabung ya. Saya luar biasa Bu, terima kasih atas apresiasinya, mudah-mudahan tidak membuat saya khusus sebagai kos dari tinggi gitu kan ya. Ini saya mata-mata kembali lagi ketika cinta itu bisa mengembangkan baik artinya itu ada kerjasama yang mereka terus jadi keberhasilan saya ini akan berkata
kemampuan saya tadi juga ada di tengah dari coach maupun dari supervisor. Dan nanti saya juga menanti saat Pak Rano memberikan mungkin pengalaman yang dilakukan pada Pak Rano tidak hanya sendiri sampai Pak Agus itu luar biasa, itu juga bisa menjadikan solusi untuk Pak Maris yang nantinya bisa dilaksanakan di sekolah-sekolahnya. Yang apa namanya? Peningkatan pendekatan personal yang itu kelas kemudian di Pak Ramos kedua-duanya itu memang kita harus laksanakan dan nantinya bisa merubah apa yang tadi kita masalahkan di Pak Rano Pak Magus bisa terlaksana. Ya. Kemudian berikutnya Pak Rano untuk rencana tindak lanjut selanjutnya setelah kita melaksanakan apa yang akan Pak Saat itu saya sebagai coach itu ya tidak diskresi. Jadi coach itu akan terus saya lakukan, terutama untuk memberikan pelayanan kepada siswa-siswi kita. Ketika mereka punya masalah, pasti ada masalah. Kita menunjukkan perhatian sebagai coach yang baik, kemudian merangkul mereka. Tidak hanya murid keluarga kita seperti Pak Jauh yang kadang ada masalah dengan pembelajaran, masalah mungkin saya sebagai coach atau kegiatan coaching yang mereka itu tidak bisa disebut. Jadi terus berlanjut sampai selesai. Karena itu kucing sepanjang masa. Kucing yang tidak kucing ya Pak. Iya, kucing-kucingan. Bahaya itu nanti. Ya, jadi nanti kita bisa belajar lebih lanjut ya Pak. Tidak hanya di lingkup sekolah, tapi mungkin nanti bisa diikut untuk kita bawa ke anak atau di rumah atau di masyarakat kita bisa belajar sebagai coach yang baik Pak. Oke. Nah. Selanjutnya Pak, dari diskusi ini sudah terbayang belum Pak apa yang nantinya Pak Rano tingkatkan lagi dari perform coaching ini? Ya, semua 4 kompetensi itu yang namanya adalah kemampuan kita menanyakan penakti, menanyakan pertanyaan betul, dan seterusnya tetap harus ditingkatkan semuanya karena proses coaching tidak mungkin bisa dilakukan tanpa proses. Atau misalnya ketika alur gerak itu terkait pada kita, jadi 4 kompetensi itu akan selalu saya. Nanti ya Pak, kemudian sebagai penutup nanti Pak Rano bisa memberikan kita untuk bisa menyampaikan proses atau apa pesan-pesan dan kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya seperti yang pada saat ini sebagai coach, alhamdulillah dari diskusi kami tadi dengan saya sebagai coach, Bapak sebagai coach, Pak Marus sebagai coach dan Bu Titik sebagai supervisor menambah pemahaman kita bagaimana cara menerapkan alur kita yang sebenarnya. Bagaimana kita meningkatkan kompetensi kita sebagai coach, bagaimana kita dapat menempatkan diri kita sebagai coach bukan hanya dalam kegiatan pribadi kita, bisa juga menjadi diri kita, teman sejawat maupun teman yang lain. Jadi coach sepanjang masa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rano, Pak Marus.